Hai guysku semua, di video kali ini Mimin akan ceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang kultivator yang memiliki kekuatan tersembunyi, di mana kekuatannya ini membuat ia tidak bisa terbunuh dan malah menjadi semakin kuat ketika bangkit dari kematiannya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingetin kalau video ini berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, langsung aja cek di situs penyedia komiknya ya guys. Setelah di part sebelumnya, kita mengetahui kalau Jiang Yu sedang terlibat sebuah pertarungan dengan Yun Zhongji. Kali ini ia berkata kalau Yun Zhongji bukanlah lawan yang sebanding bagi dirinya. Meski begitu, Yun Zhongji rupanya masih menolak untuk menyerah dan malah memberikan perlawanan. Namun tetap saja serangan-serangan yang dilancarkan oleh Yun Zhongji satupun tidak ada yang berhasil mengenai tubuh Jiang Yu. Sontak Yun Zhongji pun sangat terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata lagi ketika menyadari kalau bukan hanya metode rahasia Jiang Yu saja yang meningkat, tapi ternyata metode untuk meningkatkan kekuatan fisik juga meningkat. Hal itu tentu saja membuat Yun Zhongji sangat takut dan membuatnya menganggap kalau Jiang Yu adalah monster. Alhasil Yun Zhongji pun berniat untuk menghalangi Jiang Yu yang ingin menghancurkan alam itu. Sontak Yun Zhongji pun mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk menyerang Jiang Yu. Singkat aja, Yun Zhongji akhirnya berhasil memadatkan semua energi alam itu dan bersiap untuk melepaskannya. Tentu saja Jiang Yu yang melihatnya tidak tinggal diam. Ia juga berniat menggunakan seluruh kemampuan yang ia pelajari untuk membalas serangan itu dengan teknik penangkap naga. Di saat yang sama, sistem tiba-tiba muncul dan memberitahu bahwa Jiang Yu telah meningkatkan teknik penangkap naga dan juga telah menguasai keterampilan bela diri. Ketika kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, ternyata Yun Zhongji kembali dibuat terkejut dengan tingkat seni bela diri yang digunakan Jiang Yu. Tak lama kemudian, tubuh Yun Zhongji tiba-tiba retak dan mengeluarkan cahaya ungu. Ini tidak mungkin, aku telah berada di tingkat Heavenly Realm. Bagaimana mungkin aku kalah dari seorang anak kecil? Ucap Yun Zhongji. Singkat cerita, Yun Zhongji akhirnya tewas dalam pertarungan itu. Di saat yang sama, Zhang Yun'er dan Zhao Yanya terlihat dikagetkan ketika melihat alam lain milik Yun Zhongji tiba-tiba meledak dan hancur. Tidak, alam Tuan benar-benar hancur, ungkap Zhao Yunya. Rupanya ledakan tersebut juga didengar oleh beberapa kultivator bernama Tutian dan juga orang wanita suci dari tanah suci Yoichi yang bernama Su Qingcheng. Meski begitu, rupanya Su Qingcheng nampak bahagia ketika merasakan kalau Yun Zhongji telah tewas. Di saat yang sama, Jiang Yu tentu saja mendapatkan poin dari kemenangannya tersebut. Ia menyadari bahwa meskipun ia berada di alam lain, sistem selalu mendeteksi kalau ia adalah orang yang kuat. Namun karena kekuatan yang dipancarkan dari pertarungan tadi terlalu besar, Jiang Yu merasa kalau ada banyak kultivator lain yang sedang memperhatikan dirinya. Jiang Yu pun juga melihat kalau Zhao Yunya masih berada di tempat itu. Karenanya Jiang Yu lalu mengajak Zhang Yun'er untuk segera pergi dari tempat itu. Melihat hal itu, Zhao Yunya nampak terlihat lega lantaran Jiang Yu tidak menghabisinya. Zhao Yunya pun segera mendekat ke mayat Yun Zhongji yang telah terbujur kaku dan segera menginjaknya. Rupanya Zhao Yunya juga sangat marah atas apa yang selama ini dilakukan oleh Yun Zhongji kepada dirinya. Namun wajahnya tiba-tiba kembali bahagia ketika menemukan cincin penyimpanan Yun Zhongji. Zhao Yunya pun menemukan banyak sekali item langka dan juga 70 buah vermilion yang akan digunakan Yun Zhongji untuk menerobos. Zhao Yunya sangat senang lantaran dengan semua buah itu ia dapat dengan cepat menerobos ke tingkat Heavenly Realm. Yun Zhongji, semua usahamu untuk menerobos sekarang akan menjadi milikku, ungkap Zhao Yunya. Namun ia tiba-tiba merasa kalau ada orang yang sedang mendekat.
Tak berselang lama muncul seorang pangeran bernama Yun Zong Seung. Ia terlihat sangat sedih dengan kematian Yun Zong Ji dan bertanya-tanya siapakah orang yang telah berani membunuh saudara baiknya itu. Zhao Yunya pun berkata kalau pelakunya adalah dua orang kultivator yang baru saja memasuki reruntuhan. Mereka berdua adalah seorang pria dan seorang wanita yang tidak teridentifikasi. Zhao Yunya juga berusaha menghibur pangeran itu agar jangan terlalu sedih. Namun Yun Zong Seung malah memberikan sebuah tamparan kepada Zhao Yunya. Rupanya penyebab Yun Zong Seung sangat sedih adalah karena Yun Zong Ji telah meminjam buah vermilion. Dan saat ini bukan hanya Yun Zong Ji yang tewas, tapi buah vermilion juga hilang. Karena sangat marah, Yun Zong Seung tiba-tiba mencekik Zhao Yunya dan bertanya mengenai identitas dari kedua orang itu. Selain itu, ia juga bertanya mengenai tingkat kultivasi dari keduanya. Zhao Yunya pun berkata kalau kedua orang itu berada di ranah Heavenly Realm dan Immortal Realm. Yun Zong Seung memperkirakan dari nafas yang ia rasakan, salah satu dari mereka memiliki keterampilan bela diri yang sangat menakutkan. Meski demikian, Yun Zong Seung terlihat meremehkan kemampuan Jiang Yu dan menganggap kalau cepat atau lambat ia pasti bisa mengambil barang-barangnya kembali. Akan tetapi lantaran ia masih ada urusan yang harus segera diselesaikan, tuan muda itu akan mengurus masalah ini nanti saja. Dan Zhao Yunya harus mau membantunya mencari para pencuri itu. Alhasil Zhao Yunya pun hanya bisa mengiyakan perkataan dari Yun Zong Seung. Di sisi lain, Jiang Yu dan Zhang Yun'er terlihat telah berada di pinggiran reruntuhan. Namun secara mengejutkan, mereka malah diserang oleh sesuatu yang tidak dikenal. Karenanya Jiang Yu pun dengan segera berusaha untuk menyelamatkan Zhang Yun'er. Jiang Yu terlihat sangat bingung dengan monster yang baru saja menyerangnya, lantaran ia sama sekali tidak merasakan nafas kehidupan. Tak berselang lama, monster itu kembali muncul dan menyerang mereka berdua. Meskipun Jiang Yu berhasil lolos, tapi monster itu memiliki regenerasi yang sangat cepat dan membuat Jiang Yu sangat kerepotan. Di sisi lain, Zhang Yun'er berteriak dan meminta pertolongan dari Jiang Yu. Alhasil Jiang Yu pun dengan segera berusaha untuk menyelamatkan Zhang Yun'er. Namun monster itu rupanya terus menghalangi Jiang Yu hingga membuatnya sangat kesal. Sementara itu Zhang Yun'er rupanya berhasil dibawa oleh monster tersebut. Jiang Yu pun berniat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Akan tetapi monster itu rupanya malah menyerap energi Jiang Yu. Tak berselang lama, tiba-tiba Jiang Yu diselamatkan oleh orang tak dikenal. Jiang Yu pun bertanya mengenai maksud dari perbuatan orang itu dan mengapa ia menyelamatkannya. Namun orang itu hanya berkata bahwa ia tidak mau kalau temannya mati seperti ini. Jiang Yu pun tidak paham dengan apa yang orang itu maksud, mengingat mereka sama sekali belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak masalah jika Anda tidak mengenal saya, selama saya mengenalimu. Kamu adalah orang yang telah membunuh Yun Zong Ji yang merupakan putra dari Tanah Suci Lingqiao, bukan? Tanya orang itu. Meski yang dikatakannya benar, Jiang Yu nampak masih tidak mengerti mengapa orang itu menganggapnya sebagai teman. Jiang Yu juga merasa kalau ranah dari orang itu juga telah menembus ranah Heavenly Realm. Tapi sama seperti Yun Zong Ji, basis kultivasinya masih belum benar-benar menembus. Orang itu pun kembali menjelaskan jika Jiang Yu adalah orang yang membunuh Yun Zong Ji, berarti Jiang Yu telah menjadi musuh dari Tanah Suci Lingqiao. Sedangkan dirinya juga telah memiliki dendam yang tak ada habisnya dengan Tanah Suci Lingqiao. Orang itu berpikir bahwa musuh dari musuhnya berarti juga merupakan temannya. Di sana orang itu pun memperkenalkan dirinya dengan nama Dixia Tutian. Alhasil Jiang Yu pun akhirnya menerima pertemanan tersebut. Karena Tutian telah memasuki reruntuhan itu selama ratusan tahun, ia pun mempersilahkan Jiang Yu untuk menanyakan beberapa hal yang tidak diketahui. Jiang Yu kemudian bertanya mengenai monster apa yang telah membawa kabur rekannya. Tutian pun berkata kalau monster itu merupakan akar dari pohon suci darah Phoenix. Sontak Jiang Yu pun sangat terkejut. Rupanya ia mengetahui kalau pohon itu adalah pohon yang melahirkan buah vermilion. Tutian pun membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan kalau pohon suci darah Phoenix di tempat itu telah hidup selama bertahun-tahun hingga memiliki kesadaran sendiri. Tutian juga khawatir kalau teman Jiang Yu itu akan berada dalam masalah besar.
Namun Jiang Yu berkata kalau ia tidak perlu khawatir, sebab sebelum dibawa kabur, Jiang Yu telah menghembuskan nafas pada temannya itu. Dan saat ini Jiang Yu merasa kalau Zhang Yun'er dalam keadaan baik-baik saja. Tu Tian pun dibuat kagum dengan ketelitian yang dimiliki Jiang Yu. Tidak diduga, pikiran adik laki-laki ini sangat teliti. Tidak heran kau bisa memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi di usia seperti ini, ungkap Tu Tian. Meskipun Jiang Yu tidak tahu mengapa pohon suci darah Phoenix hanya menculik Zhang Yun'er, namun dengan aura yang telah ia tinggalkan, Jiang Yu harusnya bisa melacak keberadaan dari pohon itu. Di sana, Jiang Yu pun mengajak Tu Tian untuk pergi bersama mencari pohon suci darah Phoenix. Sontak Tu Tian pun langsung mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, Jiang Yu dan Tu Tian pun telah sampai di tempat yang dituju. Namun Jiang Yu tidak menyangka kalau tempat itu sudah ada beberapa orang yang juga mengincar pohon suci darah Phoenix. Jiang Yu pun merasakan aura dari para kultivator di ranah Heavenly Realm yang sempurna di sana. Tu Tian lalu menyarankan agar mereka tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Mengingat keempat orang yang ada di depannya itu berada di ranah Heavenly Realm yang telah sempurna, Tu Tian mengetahui kalau kekuatan dari keempat orang itu sangatlah jauh, melebihi orang yang baru memasuki ranah Heavenly Realm. Namun ternyata keberadaan mereka diketahui oleh keempat orang itu. Yun Zhongsheng berkata, kalau bukan karena domain Dongtiannya memiliki radius 5 mil, ia tidak akan menemukan keberadaan kedua orang itu. Alhasil ia kemudian memberikan sebuah serangan agar kedua orang itu muncul. Tentu saja Jiang Yu dan Tu Tian dengan segera menghindar dari serangan tersebut. Jiang Yu rupanya takut kalau keabadiannya sampai diketahui oleh mereka, ia akan ditangkap dan dijadikan sebagai budak atau pelayan. Sementara itu Yun Zhongsheng gak menyangka kalau yang sedang mengawasi mereka hanyalah dua orang semut. Di saat yang sama, Patriark Iblis Hitam mengatakan kalau kedua orang itu tidak takut mati lantaran telah berani memata-matai mereka. Di sisi lain, Jiang Yu rupanya menyadari keberadaan Zhao Yunya. Ia pun bertanya-tanya mengapa wanita itu ada di tempat ini. Sedangkan Zhao Yunya rupanya juga bereaksi ketika menyadari keberadaan Jiang Yu. Namun ketika Yun Zhongsheng bertanya kepada Zhao Yanya apakah ia mengenalinya, Zhao Yanya mengelak dan malah berkata kalau ia sedikit terkejut dengan kemampuan dari kedua orang itu yang dapat menghindar dari serangan Pangeran Buddha Yun Zhongsheng. Yun Zhongsheng pun berkata kalau kedua orang itu sedikit berbeda dari kebanyakan orang lemah yang ia temui. Yun Zhongsheng ternyata juga berniat untuk memanfaatkan kedua orang itu. Zhao Yunya terlihat sangat takut akan terbunuh jika rahasianya terbongkar setelah Yun Zhongsheng berhasil mengidentifikasi mereka berdua. Di sisi lain, Jiang Yu terlihat menebak kalau orang yang ada di depannya itu juga merupakan Tuan Putra Tanah Suci Lingxiao. Namun Jiang Yu terlihat juga sangat bingung mengapa Zhao Yunya berkata kalau ia tidak mengenalinya. Dengan muka polosnya, Jiang Yu pun berpikir kalau Zhao Yunya merasa takut dengan penampilannya sehingga membuat Zhao Yunya tidak berani mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Di sisi lain, salah seorang guru bela diri bertanya mengenai apa yang dimaksud oleh Yun Zhongsheng dengan menjaga agar mereka tetap berguna. Namun Yun Zhongsheng malah menghinanya dengan berkata kalau sang guru bela diri sangatlah bodoh lantaran tidak paham dengan apa yang ia katakan. Tentu saja hal itu membuat sang guru bela diri nampak kesal. Yun Zhongsheng pun menjelaskan bahwa meskipun mereka berhasil menemukan pohon suci darah Phoenix, namun mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Maka dari itu Yun Zhongsheng berniat memanfaatkan mereka untuk masuk terlebih dulu. Patriark Iblis Hitam pun berkata kalau itu merupakan ide yang sangat bagus. Ia pun meminta Jiang Yu dan Tu Tian untuk segera memberitahukan identitas mereka. Alhasil Jiang Yu dan Tu Tian pun memperkenalkan diri dengan nama samaran. Mereka pun terlihat saling menatap dan tersenyum kecil. Di sana Master Bertopeng pun memerintahkan mereka untuk tunduk di hadapan leluhur hitamnya. Jiang Yu pun sangat kesal dan berpikir kalau si Patriark Iblis Hitam ini terlalu sombong, padahal ia hanyalah pemimpin kultivator biasa. Si Patriark Iblis Hitam itu sangat senang lantaran ia dengan mudah dapat membuat mereka patuh.
Ia pun berkata kalau keempat master nanti akan menggabungkan kekuatan untuk membuka portal masuk ke dalam pohon suci darah Phoenix, dan mereka diperintahkan untuk masuk dan memastikan keadaan. Namun untuk berjaga-jaga, Patriark Iblis Hitam pun menggunakan kutukan iblis pemakan jiwa pada tubuh mereka. Tentu saja hal tersebut membuat Tutian menjadi sangat kesal. Akan tetapi pada akhirnya Tutian, Jiang Yu, dan Zhao Yunya terkena kutukan itu. Namun ketika si Patriark Iblis Hitam berniat untuk memberikan kutukan kepada para murid Tanah Suci Youji, Su Qingcheng pun menghentikannya. Su Qingcheng rupanya sangat marah. Ia menganggap kalau Patriark Iblis Hitam sama sekali tidak menghormati Tanah Suci Youji-nya. Melihat hal itu membuat Patriark Iblis Hitam sangat kesal, tapi ia tidak bisa bertindak sembarangan lantaran Su Qingcheng adalah pewaris tahta Tanah Suci Youji berikutnya. Karena itu Patriark Iblis Hitam pun berniat untuk menjelaskan tujuan dari tindakannya tersebut. Ia berkata bahwa kutukan itu dimaksudkan agar mereka tidak merencanakan sesuatu yang dapat merugikan nantinya. Ia menganggap putusan tersebut hanya akan menguntungkan bagi Patriark Iblis Hitam saja. Di sana, Su Qingcheng juga malah menghina Patriark Iblis Hitam yang dianggap tidak memiliki dukungan dari siapapun. Karena sang Patriark Iblis Hitam terlihat kesal, Su Qingcheng pun memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Su Qingcheng juga mengancam akan menghabisi sekte setan hitamnya jika Patriark Iblis Hitam terus memanggil namanya dengan berteriak. Tutian pun terlihat sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka kalau Su Qingcheng memiliki sifat paling keras di antara mereka. Sungguh wanita yang sangat menarik, ucap Tutian. Singkat cerita, Su Qingcheng pun memerintahkan kedua pengawalnya yang bernama Lu Zi dan King Mei untuk ikut memastikan situasi yang ada di dalam pohon suci darah Phoenix. Sang guru bela diri pun menunjukkan kompas jimat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan energi mereka semua agar bisa menghancurkan penghalang. Singkat cerita, keempat master itu pun akhirnya menggabungkan energi mereka semua. Di saat yang sama, Patriark Iblis Hitam berpikir kalau ia harus menahan rasa malu atas penghinaan yang telah diterima demi mendapatkan harta yang ada di dalam pohon suci darah Phoenix. Setelah berhasil menghancurkan penghalang, sang guru bela diri pun memerintahkan mereka untuk segera masuk ke dalam pohon suci darah Phoenix. Singkat aja, Jiang Yu dan teman-temannya pun telah sampai di dalam pohon suci tersebut. Namun mereka terlihat sangat terkejut dengan apa yang ada di dalam pohon itu. Tak berselang lama, mereka dikejutkan dengan kemunculan sesosok monster. Siapakah monster ini? Tubuhnya telah berubah menjadi tulang kering. Bagaimana dia bisa memiliki energi kehidupan yang begitu kuat? Tanya Jiang Yu. Tutian pun berkata kalau kemungkinan monster yang ada di depan mereka adalah arwah mayat yang banyak tertulis di dalam buku-buku kuno. Tutian menambahkan kalau mayat ini dulunya merupakan orang kuat di atas alam suci dan ia telah mewarisi sebagian kekuatan dari tubuh sebelumnya. Semuanya hati-hati, monster ini cukup berbahaya, ungkap Tutian. Monster itu pun berkata bahwa ia tidak menyangka kalau ada orang yang mengenali dirinya. Namun karena mereka telah mengganggu tidur panjangnya, maka hal itu ia anggap sebagai kejahatan yang sangat besar. Alhasil Zhao Yunya pun berniat untuk meminta maaf dengan berkata kalau mereka sama sekali tidak berniat untuk mengganggu tidur dari monster itu. Dan kedatangan mereka ke sana juga merupakan perintah dari orang lain. Rupanya sang monster terlihat tersipu malu mendengar perkataan Zhao Yunya. Monster itu pun berkata, ia sama sekali tidak menyangka kalau akan ada wanita cantik di dalam rombongan tersebut. Sang monster lalu membenarkan perkataan mereka. Ia memperkirakan kalau rombongan itu pasti diperintahkan oleh orang lain, lantaran tidak mungkin dengan kekuatan mereka bisa menghancurkan penghalang tempat itu. Namun lantaran mereka telah melakukan kejahatan, monster itu tetap berniat untuk memberikan hukuman kepada mereka semua kecuali kepada Zhao Yunya karena kecantikannya. Sontak Tutian pun sangat marah akan hal tersebut. Ia menganggap kalau monster itu sama sekali tidak adil dan bernafsu tinggi.
Tentu saja sang monster pun menjadi sangat marah. Monster itu berkata kalau ia bisa melakukan semua yang ia inginkan dan siapapun tidak mempunyai hak untuk melarangnya. Dengan berbisik-bisik, Jiang Yu pun mengatakan kalau ia bekerja sama dengan Tutian, kemungkinan besar tidak akan bisa mengalahkan si monster tengkorak tersebut. Monster itu kemudian berkata bahwa yang memiliki kekuatan cukup besar di antara rombongan mereka hanyalah Jiang Yu dan Tutian. Namun ia sangat malas jika harus bertarung. Maka dari itu, sang monster kemudian mengerahkan kekuatannya untuk melumpuhkan Jiang Yu dan yang lain. Monster itu tiba-tiba terlihat berdiri di belakang Zhao Yunya. Sang monster berkata kalau ia tidak akan memberikan hukuman kepada Zhao Yunya. Ia hanya diminta untuk menonton sedikit pertunjukan itu. Di saat yang sama, Lu Zi nampak terlihat kesakitan. Karena itu, King Mei pun berniat untuk mengkomplain tindakan sang monster tengkorak. Alhasil, sang monster tengkorak itu pun mendekatinya sembari berkata kalau ia berniat menggunakan darah dan daging mereka untuk membentuk tubuhnya kembali. Sontak, Jiang Yu pun tiba-tiba bangkit dan memerintahkan sang monster untuk melepaskan King Mei. Monster tengkorak itu terlihat kagum dengan tubuh fisik Jiang Yu yang masih kuat menahan serangannya. Si monster pun langsung mendekat ke arah Jiang Yu dan sedikit memberikan pujian kepadanya. Namun dengan sedikit sentuhan, sang monster berhasil menjatuhkan Jiang Yu kembali. Apakah Jiang Yu berhasil lolos dari monster tersebut? Dan akankah ia berhasil menemukan keberadaan Zhang Yun'er? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Dadah!